karena pelanggan lah kita tetap hidup sampai hari ini. Jadi kita harus berterima kasih. Sampai Jack Welch, mantan CEO terbaik dunia dari General Electric, sampai bilang begini, customer kita adalah bos yang tertinggi. Jadi dengan kata lain, pelanggan adalah yang sebenarnya paling berkuasa. Dan dia bisa memecat karyawan level dari paling bawah hingga seorang direktur dengan cara pindah ke kompetitor. Sama seperti kayak koin ini. Sisi pertama dari sebuah pelayanan atau service adalah solusi. Nah, yang disebut dengan solusi itu adalah produknya kita, servisnya kita, tapi ingat, kita butuh sisi yang satunya, emosi. Dan ada 3 hal yang akan bikin customer kita marah, kesel, jengkel. Satu, merasa di-cheating, merasa ditipu. Itu yang seringkali terjadi di online. Apa yang ditampilkan dengan apa yang udah dikirimkan berbeda. Nah, yang berikutnya adalah ignorance. Begitu bersemangat pada saat ketika jualan, setelah dapat, dilupakan. Nah, kemudian yang ketiga adalah complicated, dipersulit. Contoh kalau berurusan dengan asuransi, kenapa pada saat ketika jualan begitu bersemangat, pada saat ketika mau proses, kenapa complicated banget? Akhirnya kemudian people get disappointed. Nah, di dalam total quality management, pelanggan adalah is the next process. Jadi, semua orang yang terkena dampak berikutnya dari pekerjaanmu, itulah yang kita sebut sebagai customer-nya kita. Berarti nggak ada seorang pun yang nggak punya customer sebenarnya. Betul. Guru punya customer nggak? Punya. Murid Murid punya customer nggak? Punya. Guru yang akan mengoreksi. Contoh ilustrasi yang bagus adalah Michelangelo yang waktu ketika melukis Sistine Chapel, termasuk dinding-dinding yang di atas, yang sebenarnya tertutup lekukan-lekukan. Tapi Michelangelo mengatakan gini, ada 2 orang yang akan bisa melihatnya. Saya dan Tuhan yang akan bisa melihat bagian-bagian lekukan ini. Jadi dalam hal ini, customer-nya Michelangelo adalah Tuhan. Mari kita menggunakan konsep yang banyak diajarkan di kelas-kelas service ya. Jadi para suraman di tahun 1988 menggunakan satu konsep yang sampai sekarang ini disingkat dengan kata RETER. R-nya adalah reliability. Reliability itu seberapa bisa diandalkan. Berikutnya adalah assurance. Bicara mengenai jaminan. Contoh, setelah kita beli sesuatu, kalau salah, ada jaminan nggak? Garansi nggak? Kemudian berikutnya adalah tangible. Apa yang bisa dilihat, dirasakan. Misalnya, kalau kita bicara tentang pelayanan, berarti ketemu sama orangnya rapi nggak, wangi. Ya, makanya bagian dari service itu banyak bicara juga mengenai grooming. Dan berikutnya adalah empati. Misalnya pada saat ketika ada masalah, bisa nggak turut merasakan? Apakah dibantu, dipedulikan? Dan yang terakhir, responsiveness. Gercep nggak merespon untuk membantu, untuk melayani. Ketika ada masalah, ketika melihat ada satu situasi yang tidak nyaman. Dalam service itu ada yang namanya moment of truth. Momen pada saat ketika customer berinteraksi dengan brandnya kita. Waktu telepon, waktu ketemu orangnya kita, waktu ketika dia cari produk kita di pasar, waktu dia menggunakan. Itu moment of truth. Inilah bagian dari customer experience. Saya mau tutup obrolan kita dengan kata heart. Pertama-tama adalah help customer who give you living. Jadi bantulah customer yang sebenarnya memberikan kehidupan kepadamu. Yang berikutnya, empathy with their pain. Belajarlah untuk berempati dengan rasa sakit mereka. Berikutnya adalah add more things under your control that can make them more happy. Jadi lakukan sesuatu yang masih dalam kendalimu, yang bisa bikin pelanggan lebih senang, lebih happy. Dan kemudian reduce our customers' headache. Pikirkan problem mereka apa sih, apa yang bisa kita bantu untuk menolong dia supaya nggak pusing. Dan yang terakhir, think long term. Jangan cuma berpikir saat ini kita dapat keuntungan, habis itu kemudian selesai, hubungan rusak.